Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pembahasan kitab kita Safahat min Sabril Ulama. Dan kali ini kita sampai pada halaman 182 masih tentang Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, dan terakhir kita telah menyebutkan ujian yang menimpa Al-Imam Waqi' di mana beliau hampir-hampir saja disalib oleh orang-orang Quraisy dari kalangan kaum muslimin karena menyampaikan hadis yang kemarin kita sudah sebutkan, dan kemudian qadarullah ditolong oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, imamnya penduduk Mekah. Kemudian di halaman 182 ini ternyata Al-Imam Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan walam akun sami'tuhu, dan aku padahal belum pernah mendengar hadis itu. Beliau tidak salah ketika mengatakan hadis ini ma'ruf, dikenal oleh orang lain, namun beliau sendiri belum pernah mendengarnya. Illa anni aradtu takhlisa Waqi'. Kemudian beliau kembali menegaskan, aku hanyalah ingin menyelamatkan nyawa daripada seorang imam besar, yaitu Waqi' Ibnul Jarrah. Qala Ali ibn Khashram sami'tul haditha min Waqi'in ba'da ma aradu salbahu fata'ajjabtu min jasaratihi wa ukhbirtu anna Waqi'an asbah faqala inna iddatan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Umar qalu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aradallahu an yuriyahum ayatal mauti. Aku mendengar hadis ini, hadis yang kemarin kita bahas, bahwasan dari Al-Imam Waqi' setelah aku tahu bahwasannya ada orang-orang yang hendak menyalib beliau, dan kemudian aku terkaget-kaget akan keberanian Imam Waqi' untuk menyampaikan hadis tersebut, dan aku diberitahu bahwasannya Al-Imam Waqi' kemudian berkata, sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab, berkata Nabi itu tidak mati. Namun dengan kejadian membengkaknya perut Nabi itu, aradallahu an yuriyahum ayatal maut. Allah ingin menampakkan bahwasannya Nabi itu juga meninggal. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang meyakini Nabi itu tidak meninggal. فكان هذا التأويل وقيع لهذا الحديث أن بعض الصحابة من هول المصيبة لم يصدقوا أن النبي مات حتى قال عمر إني لأرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجل رجال يزعمون أن محمدا قد مات. Ini adalah penafsiran terhadap hadis tersebut dari Imam Waqi', yaitu apa? Allah ingin menampakkan tanda-tanda kematian bagi orang yang meragukan kematian Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Umar berkata, sungguh aku benar-benar berharap untuk didatangkan orang-orang yang mengatakan Nabi itu meninggal, kemudian akan aku potong tangan mereka dan kaki mereka. Allahu Akbar. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi berkata, هذه زلة عالم فما لوكيع ولهذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد وكادت نفسه أن تذهب غلطا والقائمون عليه معذورون بل مأجورون فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا ما لمنصب النبوة وهو في بادئ الرأي يوهم ذلك ولكن إذا تأملته فلا بأس إن شاء الله بذلك فإن الحي قد يربو جوفه وتسترخي مفاصله وذلك تفرع من الأمراض وأشد الناس بلاء الأنبياء. Ini adalah ketergelinciran, kesalahan dari seorang alim seperti Al-Imam Waqi' dan lain-lainnya. Dan Imam Waqi' dan juga hadis ini yang munkar tidak punya sandaran. Dan hampir-hampir saja nyawa beliau melayang gara-gara kesalahan ini. Sedangkan orang-orang yang hendak menyalibnya ma'dzurun, dimaklumi, bahkan mereka ma'jurun, diberi pahala. Kenapa? Karena mereka membayangkan seandainya berita tentang membusuknya jasad Nabi tersebar, maka akan merusak citra kenabian Muhammad SAW. Dan memang seperti itu, di awal pertama kali kita mendengar khabar akan merasa tidak ada kelebihan daripada seorang Nabi Muhammad jadinya. Dan itu adalah bagian daripada efek samping sebuah penyakit. Kalau kita mau perhatikan, maka sebenarnya tidaklah mengapa. Karena orang yang hidup saja bisa kadang membengkak, meradang atau kerongkongannya atau perutnya, dan juga faqadat harakataha wa quwwataha,
pergelangannya kehilangan kekuatan, tidak bisa bergerak. Dan perlu kita ingat bahwasannya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Bahkan Nabi Ayub kita tahu penyakitnya begitu lama mendera beliau. Wa innamal mahdzur, kata beliau, sesungguhnya yang tidak boleh kita yakini adalah tentang jenazah atau kematian Nabi, berubahnya seluruh jasad Nabi sebagaimana pada umumnya manusia dan dimakannya jasad Nabi oleh bumi. Ai la ta'kulul ardu ajsadal anbiya, karena bumi tidak bisa menghabiskan atau memakan jasad para nabi. Wa idza kana syuhada'u kadzalik, sedangkan para syuhada saja tidak dimakan jasadnya oleh bumi, maka fal anbiya'u min babil aula, maka para nabi lebih tentu lebih utama untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Alla tataghayyara ajsaduhum. Kemudian di sini ada kalimat yang terulang dan kita lanjutkan pada kalimat ini saja. Wan nabiyyu mufariqun lisairi ummati, sedangkan nabi itu berbeda dari seluruh umatnya. Fala yabla wala ta'kulul ardu jasadahu wala yataghayyar rihuhu. Nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi dan baunya tidak berubah. Bal huwal an wa mazala atyabu minal miski. Bahkan beliau itu sampai sekarang masih wangi jasadnya. Wa huwa hayyun fi lahdihi hayatan akbar min hayati sairil anbiya an-nabiyyin. Bahkan beliau itu hidup di dalam lahatnya dengan kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan seluruh nabi, dan kehidupan mereka tanpa diragui kehidupan para nabi selain Nabi Muhammad juga tidak diragui bahwasannya mereka itu lebih sempurna, lebih mulia daripada kehidupan para syuhada, yang mana syuhada itu diterangkan kelebihannya di dalam Al-Quran. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kemudian teman-teman rahimakumullah atau yahfadukumullah, kita lanjutkan ke halaman 183. Di sini ada nukilan daripada aqidah rahimahullahu ta'ala. Bagaimanakah akidahnya Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah selaku gurunya Imam Syafi'i? Qala Abu Hatim Ar-Razi haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Waqi'un bi haditsil kursi qala faqsha'arra rajulun 'inda Waqi'in faghadib wa qala adrakna al-A'mash wa Thawriyya yuhadditsuna bi hadhihi al-ahadits la yunkirunaha. Abu Hatim mengatakan Imam Ahmad ibn Hanbal menyampaikan kepada kami bahwasanya Al-Imam Waqi' menyampaikan sebuah hadis tentang al-kursi, kursinya Allah. Kemudian ada seseorang yang mendengar di samping Al-Imam Waqi' dan kemudian marah. Kemudian Imam Waqi' menjelaskan bahwasanya inilah yang disampaikan oleh para imam-imam kami, yaitu Al-Imam A'mash, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan mereka tidak mengingkari, tidak mentakwil daripada apa yang datang dalam hadis ini. Kemudian Yahya ibn Yahya At-Tamimi berkata, Sami'tu Waqi'an yaqul man syakka anna al-Qur'ana kalamullah yakni ghairu makhluk fahuwa kafir. Ini di antara akidah Imam Waqi' mengenai Al-Qur'an adalah barang siapa yang meragukan keyakinan kami bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk karena Al-Qur'an adalah kalamullah, maka yang meragukan hal itu adalah orang yang telah kafir. Wa qala Ahmad ibn Ibrahim, murid daripada Al-Imam Waqi' yang lahir pada tahun 168, beliau berkata, Sami'tu Waqi'an yaqul nusallim atau nuslim hadhihi al-ahadits kama ja'at. Kami meyakini hadis-hadis yang datang dengan lafadznya tanpa mentakwil. Wala naqulu kaifa kadza wala lima kadza. Kami tidak bertanya-tanya kenapa seperti ini dan kenapa begitu. Kita terima apa adanya hadis-hadis mengenai as-sifat. Fa'ayatu wa ahaditsus sifat kana manhajus salaf fiha imraruha kama ja'at. Karena metode dan pemahaman salaf tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Allah dan yang berkaitan dengan Allah itu adalah imraruha, memberlakukannya sebagaimana datang dengan lafadznya, tidak dimacam-macamin, tidak ditakwil-takwil. Wa qad ajma'a 'ala dzalika a'immatut tabi'in, dan sungguh telah bersepakat tentang yang demikian itu para imam-imam tabi'in bersandar kepada ijma' sahabat, istinadan ila ijma'is sahabat. Baik, sekarang kita beranjak ke min aqwalihi, di antara
perkataan-perkataan Al-Imam Waqi' ibn Jarrah. Dari Ibrahim ibn Syammas berkata, Sami'tu Waqi'a ibn al-Jarrah yaqul, man lam ya'khud uhbatas salah qabla waqtiha lam yakun waqqaraha. Barang siapa yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut salat dengan baik, maka ketahuilah orang tersebut tidak memuliakan salat. Allahu Akbar. Wa qala Waqi' man tahawana bit takbiratil ula fagsil yadaika minhu. Barang siapa yang meremehkan untuk mendapatkan takbiratul ula, takbir pertama, takbiratul ihram dalam salat berjamaah, maka cucilah tanganmu daripada bersalam atau setelah bersalaman dengannya. Masya Allah, luar biasa. Ini perkataan Imam Waqi', bukan kami ya. Kemudian Al-Fadl Ibn Muhammad Al-Baihaqi berkata, aku mendengar Imam Waqi' berkata kepada orang yang mendatanginya dan berdebat kepadanya dengannya tentang perkara mata pencaharian dan kewaraan. Maka Al-Imam Waqi' berkata kepadanya, dari mana kamu makan? Dari harta warisan, kata orang tersebut, yang aku warisi dari ayahku. Dari mana ayahmu mendapatkan warisan? Tentu dari kakeknya. Dari mana kakekmu mendapatkan warisan? Kemudian di sini dijawab, la adri, aku tidak tahu. Maka Imam Waqi' berkata, lau anna rajulan nadara la ya'kul illa halalan wa la yalbas illa halalan, maaf sebentar, wa la yamshi illa fi halalin laqulna lahu ikhla thiyabaka warmi binafsika fil furat. Ketika orang itu menjawab, dari mana kakekmu, ketika orang itu ditanya, dari mana kakekmu mendapatkan warisan? Aku tidak tahu. Maka Imam Waqi' berkata kepadanya, seandainya ada seseorang yang bernadar untuk tidak makan kecuali yang halal-halal, tidak memakai pakaian kecuali yang halal-halal, dan tidak berjalan kecuali dengan sendal yang halal, maka pasti telah kami katakan kepadanya, kalau dia tidak bernadar, lepaskan pakaianmu dan lemparkan dirimu ke sungai Efrat. Walakin la tajid illa sa'ah. Tapi kemudian kami dapati dalam perkara ini tidak usah terlalu mendetail mempertanyakan dari mana orang mendapatkan harta, karena ada kelapangan dalam hal ini. Yang dekat-dekat saja yang kita ketahui dari mana kehalalan harta tersebut. Mudah-mudahan dapat difahami dan memberikan inspirasi. Barakallahu fikum. Jangan lupa di like, share, terutama agar kita berbagi amal soleh. Kemudian juga subscribe-nya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.